Pemirsa, kita kembali lagi di program Hot Ekonomi. Kita akan simak dulu informasi terkait instruksi Presiden Jokowi mengenai KUR pada ratas kemarin 5 April 2021. Presiden Jokowi melalui rapat terbatas di kantor Presiden pada Senin 5 April 2021 memberikan beberapa arahan terkait program kredit usaha rakyat. Kepada menteri-menteri kabinetnya, Presiden meminta agar pendanaan UMKM yang saat ini baru sekitar 18 hingga 20% dari total kredit nasional ditingkatkan menjadi lebih dari 30% di tahun 2024. Tak hanya itu, Jokowi meminta agar KUR tanpa jaminan yang selama ini plafonnya di bawah 50 juta rupiah dinaikkan menjadi 100 juta rupiah. Suku bunga KUR juga diminta agar bersaing di kisaran 6%. Ini dilakukan antara lain melalui program penjaminan Askrindo dan Jamkrindo yang diperbesar atau dengan pemberian subsidi bunga KUR reguler di luar program pemulihan ekonomi nasional. Nah, arahan Bapak Presiden tentu terkait dengan KUR yang tanpa jaminan yang selama ini angkanya antara di bawah 50 juta. Ini untuk ditingkatkan plafonnya menjadi 100 juta. Jadi sekali lagi bahwa yang tanpa jaminan dari 50 juta dinaikkan menjadi 100 juta. Kemudian yang berikut terkait dengan kredit untuk UMKM yang sebelumnya besarnya antara 500 juta, karena sebagian besar daripada KUR ini yang kredit usaha UMKM yang di bawah 10 miliar ini, yang berbasis KUR itu adalah 6 juta, sedangkan sisanya tentu UMKM yang jumlahnya lebih dari 60 juta. Nah, oleh karena itu KUR yang besarannya antara 500 juta sampai 10 miliar, ini arahan Bapak Presiden untuk ditingkatkan dari 500 juta menjadi 20 miliar. Nah, ini perubahan-perubahan yang diharapkan untuk segera dapat dilaporkan ke Bapak Presiden. Dan terkait dengan tingkat suku bunga, Bapak Presiden minta agar suku bunganya bersaing di angka kisaran 6%. Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan khusus kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan korporatisasi UMKM. Ini bisa dilakukan baik dalam bentuk perseroan terbatas atau PT maupun koperasi. Tadi kebijakan penambahan porsi kredit untuk usaha mikro dan perubahan KUR yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, ini saya kira akan mendorong strategi besar kita untuk mendorong UMKM kita naik kelas. Jadi kita berharap nanti dengan perubahan kebijakan anggaran pembiayaan ini bisa semakin banyak usaha mikro yang naik menjadi kecil dan kecil menengah dan seterusnya. Nah, untuk itu tadi Pak Presiden juga memberi arahan khusus kepada Kementerian Koperasi UMKM supaya melakukan korporatisasi UMKM supaya tidak lagi menjadi usaha-usaha perorangan tapi dalam bentuk PT atau dalam bentuk koperasi. Supaya juga tadi penambahan porsi kredit kepada UMKM kalau dinaikkan di atas 30 pada 2024 juga bisa terrealisasi dengan baik. Pemerintah menargetkan kontribusi UMKM pada PDB nasional meningkat menjadi 62,36% tahun ini dan 65% di 2024. Sumbangan ekspor ditargetkan bisa mencapai 15,12%, meningkat dari tahun kemarin 14,37%. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, sebelum melanjutkan diskusi hari ini, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Eliza. Ya, baik. Terima kasih Andra Lesmana. Pemirsa, penyaluran KUR mencapai 104% dari target di tahun lalu. Namun dari sisi jumlah debitur, baru sekitar 6 juta UMKM yang mendapatkannya dari total 62 juta pelaku UMKM di Indonesia. Kita lihat terlebih dahulu terkait dengan KUR ini atau instruksi Presiden Joko Widodo soal KUR ini dalam rapat terbatas atau ratas 5 April 2021 di mana perbesaran porsi pembiayaan KUR dari saat ini
ini yaitu adalah 18 sampai dengan 20%, total kredit menjadi lebih dari 30% di 2024. Lalu kemudian naikkan plafon KUR tanpa jaminan dari saat ini di bawah 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Lalu terkait dengan suku bunga kompetitif di kisaran 6% saat ini kita lihat juga ini adalah berdasarkan ratas 5 April. Lalu kita juga lihat ini masih dalam realisasi kredit usaha rakyat di tahun 2020 di mana total penyaluran KUR tadi adalah 198,53 triliun rupiah dan ini yaitu adalah 104% targetnya, di mana kita jabarkan yang paling besar adalah KUR mikro. KUR mikro ini adalah di mana pinjaman dari 10 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah, itu sebanyak 128,9 triliun rupiah. Lalu ada KUR kecil, ya ini dari 50 juta sampai 500 juta, ini kita lihat adalah 59,06 triliun rupiah. Kemudian KUR super mikro 8,49 triliun rupiah dan KUR tenaga kerja Indonesia atau TKI ternyata 372 miliar rupiah. Selanjutnya kita lihat juga dari UMKM-nya. Nah, ini dia ada struktur pelaku usaha di Indonesia. Ini unitnya kita lihat yang paling besar adalah usaha mikro, yaitu 98,7% atau sebanyak 62.106.900 usaha mikro. Kemudian yang kedua adalah usaha kecil atau sebanyak 1,2%, yaitu sebanyak 757.090 usaha kecil. Lalu ada usaha menengah, ini ada 0,09% atau 58.627 usaha menengah di Indonesia. Dan usaha besar kita masih hanya ada 0,01%, yaitu 5.460 usaha besar di Indonesia. Selanjutnya kita lihat kontribusi ekonominya. Ya, ini dia kontribusi UMKM ekonomi Indonesia di mana 97% ini total tenaga kerjanya. Lalu kemudian 99% adalah total lapangan kerja yang bisa dibangun dalam UMKM di Indonesia ini. Kemudian 63% total PDB nasional, ada 14,37% ini dari total ekspornya. Kemudian 58,18% ini total investasinya. Nah, kita lihat target UMKM yang diharapkan bisa naik kelas ini di mana PDB UMKM ini kita lihat di 2021 adalah 62,36%, diharapkan di 2024 bisa 65%. Kemudian PDB koperasi yaitu 7,54 di 2021, di 2024 menjadi 11,54%. Dan kemudian kontribusi ekspor UMKM kita berharap juga semakin naik, di mana di tahun ini adalah 15,12% dan di 2024 bisa naik menjadi 21,60%. Dan yang terakhir kita lihat adalah pandemi. Ini adalah beberapa tentunya sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini. Ini ada 5 sektor UMKM yang paling terdampak akibat pandemi, di mana diantaranya adalah penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman. Ini adalah sektor yang paling terdampak karena ternyata 35,88% penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman sangat terdampak dari pandemi ini. Kemudian ada perdagangan, yaitu sebanyak 25,33%. Lalu industri pengolahan 17,83%, jasa lainnya ada 11,69% yang juga terdampak, pertanian, kehutanan, dan perikanan ini 5,6%. Yang terakhir, ini kita lihat untuk anggaran pemulihan UMKM dan korporasi akibat pandemi dalam program PEN ini di 2020 kita lihat anggarannya adalah 173,17 triliun rupiah. Dan di 2021 Kementerian Keuangan mengatakan atau kita lihat anggaran pemulihan UMKM dan korporasi sebanyak 187,17 triliun rupiah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Andra Lesmana. Baik, terima kasih Elisa untuk data-data yang sudah disampaikan. Nah, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bu Nina, Pak Hanung, dan juga Pak Ronald. Pak Hanung, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi bahwa ini pasar semakin sempit begitu. Lalu kira-kira sektor mana yang mungkin pelaku UMKM ini bisa diarahkan ke sektor mana yang memang saat ini pasar yang semakin sempit ini, Pak Hanung? Ya, Pak Hanung, mohon maaf suaranya bisa di-unmute. Terdengar?
Oke, silakan Pak Hanung. Ya. Ya. Jadi saat ini untuk yang kita dorong adalah sektor pangan gitu ya, yang terus sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam itu kita dorong. Kemudian juga sektor-sektor kesehatan, kemudian fashion gitu ya, itu juga kita dorong. Itu yang pertumbuhannya masih cukup baik, khususnya muslim fashion. Nah, kurang lebih itu yang kita ingin dorong. Selain itu kita juga dorong untuk digitalisasi. Jadi supaya mereka berpindah ke arah digitalisasi. Karena digitalisasi ini dari data-data juga menunjukkan bahwa mereka ini sedikit terdampak dibandingkan dengan yang non-digital. Jadi mereka 80% itu lebih survive gitu ya, itu data-data yang kami peroleh. Jadi kita dorong digitalisasi, kemudian tadi juga langsung menjawab apa yang disampaikan Pak Ronald untuk akses kredit gitu ya. Kita akan dorong bahwa rating dari digital itu, data-data digital itu bisa dijadikan alternatif untuk penilaian kelayakan kredit gitu ya. Ini kita dorong untuk ke sana. Jadi kita dorong digitalisasi dan itu cukup berhasil saat ini. Bahwa UMKM yang masuk digital ini sudah mencapai 12 juta. Ya Pak Hanung, mohon maaf ini digitalisasi dalam bentuk apa untuk UMKM ini Pak? Jadi mereka onboarding ke digital, jadi mereka memasarkan secara produk-produknya dari sisi pemasaran begitu Pak ya? Digital gitu ya. Dan juga mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitasnya mereka. Jadi tidak hanya pemasaran, tetapi meningkatkan produktivitas mereka untuk memperbaiki manajemen mereka. Salah satunya memanfaatkan misalnya POS atau sistem pembayaran melalui KRIS ya, sistem pembayaran secara elektronik gitu ya. Nah, ini kita dorong Pak. Itu salah satunya ya, selain memudahkan mereka bertransaksi, data-datanya tercatat dan kita harapkan itu jadi bagian tadi untuk mendukung program pembiayaan. Oke, saya minta tanggapan dari Bu Nina. Bu Nina, kalau untuk digitalisasi UMKM ini kira-kira bisa nggak sih dilakukan mengingat infrastruktur layanan internet juga tidak merata di tanah air begitu Bu? Ya, saya pikir di sini perlu support pemerintah lagi ya. Tadinya itu kan ada bantuan berupa pulsa, berupa data, begitu ya. Tentu ada listrik, gitu. Ini semacam support dari pemerintah. Tapi yang paling penting di situ pendampingan untuk beralih ke digitalisasi. Nah, saya belum. Pendampingan ya, yang penting. Jadi itu yang paling penting kan, karena kan kalau pun punya data tapi nggak bisa ikut serta, tinggal tinggal join aja ya sebetulnya. Jadi ini yang arahan-arahan itu info dari pemerintah. Nah, yang penting juga adalah dananya kan, available tersedia tidak untuk program-program yang mempercepat mereka digitalisasi gitu ya. Karena toh mereka juga tidak tahu ya market kalau tidak diberitahu ya tidak tahu ya bagi yang belum pernah sama sekali pakai digital itu. Ya, saya pikir ini challenge dari pemerintah mempercepat prosesnya. Sudah ada, tetapi mungkin masih. Oke, baik. Pak Ronald, tadi disampaikan oleh rekan Eliza bahwa yang paling terdampak di pandemi ini adalah penyedia akomodasi dan juga makanan dan minuman. Nah, kira-kira apakah insentif yang diberikan oleh pemerintah ini dalam hal pembiayaan KUR ini bisa paling tidak membuat UMKM di sektor-sektor ini survive begitu? Ya, sebetulnya UKM ini kan juga kita semua pengusaha Pak ya, dan pengusaha itu banyak sekali, ya saya sendiri juga pengusaha dan melihat untuk menjadi sukses itu tidak gampang gitu. Jadi sangat dibutuhkan mental berwirausaha. Nah, mental berwirausaha ini yang perlu diasah terus-menerus, yang membutuhkan waktu. Nah, oleh itu sebetulnya salah satu cara seperti tadi disampaikan oleh Bu Nina dan Pak Hanung. Jadi korporasi itu menjadi salah satu solusi. Nah, contoh dari masalah digitalisasi dari UKM kami juga banyak yang mengeluh bahwa begitu mereka sudah membuat misalnya produk, kalau misalnya lumayan bagus, ada permintaan, mereka kan tetap harus memfoto untuk diupdate ke sosmed mereka, harus selalu bergerak karena mereka berkompetisi dengan pelaku-pelaku UMKM yang lain di Tokopedia atau di marketplace yang lain, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sangat membebani mereka gitu. Nah, kalau kita lihat dari segmen yang cukup niche ya, misalnya startup.
mereka memiliki inkubator. Jadi mereka yang kenal dengan inkubasi tertentu, mereka bisa masuk dalam ekosistem inkubator tersebut. Dan jadi mereka bisa dibantu secara keuangannya, secara pemasarannya, secara digitalisasinya. Nah, selain itu juga kalau kita ingin lebih terintegrasi lagi, seperti dilakukan di misalnya di China, di Jepang, dibutuhkan agregator atau TPS, Trade Partnership Services di daerah. Nah, untuk itu juga dibutuhkan pendanaan lagi untuk paling nggak menyatukan. Sebetulnya komunitas-komunitas UMKM yang ingin membantu ini banyak, cuman ya masih kerja sendiri-sendiri. Jadi semuanya bekerja sendiri-sendiri, jadi kurang bisa bergabung untuk mensuplai produk-produk yang diinginkan. Oke, terkait dengan pendampingan tadi, apakah sejauh ini sudah ada pendampingan dari pemerintah untuk UMKM? Ya, kita melakukan kegiatan pendampingan. Jadi memang karena pemerintah ini tentunya terbatas gitu ya. Tadi UMKM jumlahnya banyak. Kami berkolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat gitu ya. Kemarin kita sudah kumpulkan itu ada berapa belas gitu ya kelompok masyarakat atau kelompok ada startup, ada macam-macam gitu yang terlibat ya. Itu mereka kita kumpulkan kemarin sudah dan bimbingan mereka itu sudah jutaan gitu ya. Dan kami juga ingin berkolaborasi dengan perguruan tinggi gitu ya. Kita sudah berdiskusi dengan teman-teman di perguruan tinggi dan juga dengan swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan. Kami ada program juga kakak asuh gitu ya. Kakak asuh UMKM ini Pak Ronald mungkin tentunya paham betul ya Pak Ronald ya. Kita ada program. Jadi tidak semua UMKM tadi seperti yang disampaikan itu mudah onboarding ke platform digital. Jadi ada program namanya kakak asuh. Jadi UMKM yang berhasil onboarding mereka bisa membina nih 3 atau 4. Dan selain itu juga ada program reseller. Jadi tidak semua UMKM tadi bisa berdagang di sana. Kita cari orang-orang yang memang jago berdagang nggak punya barang, gitu ya. Kita temukan yang punya barang nggak bisa dagang, kita temukan dengan yang bisa dagang nggak bisa berjualan. Nah itu mereka kita pertemukan. Kita ciptakan reseller baru. Terus selain itu tadi juga disampaikan Pak Ronald, ya perlu agregator. Nah kita kembangkan agregatornya ini yang kita kembangkan adalah koperasi tentunya, gitu ya. Tentunya koperasi untuk mengagregasi UMKM tadi. Supaya mereka udah nggak usah mikirkan lagi bagaimana memasarkan, bagaimana mereka harus membranding, bagaimana mereka harus mengelola pembukuan dan sebagainya. Nah ini nanti agregator itulah yang akan membantu, termasuk financing. Kita punya lembaga khusus yang membiayai koperasi gitu ya, namanya LPDB. Nah itu membiayai hingga sampai 50 miliar. Ya, ini terkait juga dengan instruksi Presiden untuk korporatisasi UMKM ke PT atau juga ke koperasi. Tanggapan Anda, Bu Nina, kira-kira ini bisa nggak sih dilakukan? Karena kalau kita perhatikan, ini sudah lama sebenarnya wacana untuk korporatisasi UMKM ini, tapi progresnya nampaknya belum terlihat begitu. Tanggapan Anda, Bu Nina? Kemudahan memang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi problemnya tuh kan apa impact kalau sudah jadi korporat gitu ya. Jadi tadi dijelaskan harus punya laporan keuangan yang bagus dan reguler, bayar pajak dan seterusnya. Itu beban atau tidak bagi UMKM kalau mereka memang belum punya kapasitas. Berarti harus ada pendampingan ya. Jadi tidak bisa sesederhana bagi yang startup yang sadar bahwa pentingnya korporat itu mereka akan berubah dengan cepat ya jadi korporat. Tapi bagi UMKM sederhana yang mikro lagi itu belum akan langsung. Jadi saya pikir ada 2 key di sini. Yang pertama adalah insentifnya apa untuk menjadi korporat supaya mereka mudah begitu ya dari pemerintah tentu ya. Dan juga di sini ada terkait nanti dengan pelaporan untuk pajak dan seterusnya. Karena kalau tidak jadi bumerang kan. Apakah sektor formal apa informal gitu. Itu yang penting. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen terakhir, Pak Ronald dan juga Pak Hanung serta Bu Nina. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.